Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, saya Ustadzah EN Juheni bisa bertemu kembali dengan santriwan-santriwati MTS Husnul Khotimah. Semoga kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Oke, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi PKN bab 2 yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Ustadz Gugun Gunawan SPD, yaitu tentang makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional. Tidak terasa kita di pelajaran PKN ini sudah menempuh pertemuan yang keempat ya. Semoga materi-materi yang sudah disampaikan sebelumnya bisa dipahami, dan kalaupun masih ada yang belum dipahami, bisa kalian baca dan dalami dalam buku PKN. Sebelum ke pembahasan inti, marilah kita awali dengan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada materi sebelumnya sudah kita bahas tentang makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan melanjutkan yaitu dengan materi Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia. Jadi, Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia walaupun dengan nama yang sama, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ternyata negara kita telah menggunakan 6 undang-undang dasar, yang artinya telah mengalami 5 kali perubahan undang-undang dasar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menguraikan periode-periode perubahan atau penggunaan dari 6 UUD tersebut. Nah, yang pertama adalah periode berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949. Pada periode ini, ternyata Undang-Undang Dasar belum dapat dilaksanakan sepenuhnya. Mengapa? Karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Oleh karena itu, pada tanggal 16 Oktober 1945, keluarlah maklumat Wakil Presiden nomor 10 yang memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif karena MPR dan DPR belum terbentuk. Dan pada tanggal 14 November 1945 dibentuk Kabinet Semi-Presidensial atau Semi-Parlementer yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokrasi. 2, yaitu periode berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949,
yaitu dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Nah, pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer, dan bentuk pemerintahan serta negaranya federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Kemudian yang ketiga, periode UUDS tahun 1950. Itu dari tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Pada periode UUDS ini diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering disebut demokrasi liberal. Pada periode ini, kabinet selalu silih berganti. Akibatnya, pembangunan tidak berjalan lancar, di mana masing-masing partai lebih memperhatikan kepentingan partai atau golongannya. Nah, setelah kehidupan bernegara Republik Indonesia menggunakan UUDS 1950 dan sistem demokrasi liberal selama hampir 9 tahun, maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, periode kembalinya ke Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu dari 5 Juli 1959 sampai 1966. Jadi, karena situasi politik pada sidang konstituante tahun 1959 di mana terjadi saling tarik ulur kepentingan partai politik sehingga gagal menghasilkan Undang-Undang Dasar baru, maka pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden. Salah satu isinya yaitu memberlakukan kembali UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Undang-Undang Dasar, menggantikan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 yang berlaku pada waktu itu. Ya. Kemudian yang kelima, yaitu periode berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 masa Orde Baru, yaitu dari 11 Maret 1966 sampai 21 Mei 1998. Pada periode masa ini, pemerintah menyatakan akan menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Pada masa Orde Baru juga, Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 menjadi konstitusi yang sangat sakral, di antaranya melalui sejumlah peraturan berikut ini, yaitu adanya ketetapan MPR yang menyatakan bahwa MPR berketetapan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
tidak berkehendak akan melakukan perubahan terhadapnya. Dan bila MPR berkehendak mengubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terlebih dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum. 6. Periode Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil amandemen, yaitu dari 21 Mei 1998 sampai 10 Agustus 2002. Jadi, pada tahun 1998 muncul gerakan reformasi yang salah satunya menuntut amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amandemen sendiri merupakan prosedur penyempurnaan tanpa harus langsung mengubah Undang-Undang Dasar pelengkap serta rincian dari Undang-Undang Dasar asli. Latar belakang tuntutan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru kekuasaan tertinggi di tangan MPR, tetapi pada kenyataannya bukan di tangan rakyat. Justru kekuasaan yang sangat besar ada pada presiden. Hal ini dibuktikan dengan adanya pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, serta kenyataan rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amandemen Undang-Undang Dasar ini dimulai dari tahun 1998 sampai tahun 2002 telah mengalami 4 kali amandemen atau 4 kali perubahan. Nah, ya. Adapun tujuan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 yaitu menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Selama 4 kali amandemen, yaitu amandemen pertama tahun 1999, kemudian amandemen kedua tahun 2000 dan amandemen ketiga tahun 2001 serta amandemen yang keempat yaitu tahun 2002 disepakati adanya kesepakatan dasar dalam melakukan amandemen atau perubahan. 1. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Tetap mempertahankan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Mempertegas sikap presidensial. Dan yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal yang normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal.
Marilah sekarang kita perhatikan perbedaan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah amandemen, ya. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. 1. Bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 4 alinea. 2. Bagian batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 16 bab, 37 pasal, 49 ayat, 4 pasal aturan peralihan, serta 2 ayat aturan tambahan. Sedangkan sistematika Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. 1. Bagian pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tetap terdiri dari 4 alinea. 2. Bagian batang Undang-Undang Dasar 1945 menjadi 21 bab, 37 pasal, 170 ayat, 3 pasal aturan peralihan, serta 2 pasal aturan tambahan. Berdasarkan penjelasan tentang Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berlaku di Indonesia yang ternyata telah menggunakan 6 undang-undang dasar, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bersifat elastik, ya, di mana hal ini didasarkan karena masyarakat terus berkembang dan dinamis. Oleh karena itu, UUD 1945 diadakan perubahan sejalan dengan kehidupan masyarakat agar tidak ketinggalan zaman. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa difahami, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.